Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang strategi supply chain. Kenalkan, saya Atina Fatin Alwi dengan NIM A01323031. Saya Anissa Nurul Khotimah dengan NIM A01323034. Saya Dian Nur Amisyah dengan NIM A01323039. Nama saya Muhammad Nufal Stakuf dengan NIM A01323051. Nama saya Sofi Hidroyo dengan NIM A01323056. A. Kualifikasi produk inovatif dan fungsional. Produk fungsional adalah produk dengan konfigurasi standar dan siklus hidup panjang, sedangkan produk inovatif memiliki banyak variasi dan tiap produk hanya akan bertahan sebentar di pasar dan akan digantikan oleh variasi yang lain. Ini nama yaitu ada dari Nike. Nah, produk yang saya ambil yaitu produk sepatu Nike. Nah, produk ini tergolong dalam produk inovatif karena Nike terus mengembangkan produk yang inovatif dan berbeda dari pesaingnya. Mereka menggunakan teknologi tinggi dan material berkualitas untuk membuat produk yang unik dan menarik. Produk yang kedua yaitu ada dari PT Semen Gresik. Produknya adalah semen. Produk ini tergolong dalam produk inovatif karena meliputi berbagai inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi seperti pembangunan, teknologi, pengolahan, limbah, dan penggunaan bahan baku yang efektif. Untuk ketiga itu ada dari perusahaan Cimory. Nah, perusahaan Cimory ini yang kita ambil salah satu produknya yaitu susu yogurt. Susu yogurt ini tergolong dalam produk fungsional. Kategori fungsi strategis yaitu kemasan Cimory memiliki fungsi strategis yang dapat memberikan nilai tambah pada produk, seperti meningkatkan nilai dan fungsi produk. Produk yang keempat ada Dell komputer. Produk komputer ini tergolong dalam produk inovatif karena selalu memperbarui fitur-fiturnya. Contohnya yaitu produk Dell dilengkapi dengan fitur-fitur inovatif seperti pengenalan wajah dan aktivasi suara asisten pribadinya. Selanjutnya kita masuk ke produk yang kelima yaitu ada Samsung. Nah, di sini Samsung ada produk smartphone, ada laptop. Nah, produk-produk tersebut tergolong dalam produk inovatif karena Samsung terus melakukan pengembangan teknologi terbaru dan tercanggih untuk produknya. Dan di sini ada dari PT Sinar Sosro. Nah, PT Sinar Sosro ini kita mengambil produknya yaitu salah satunya teh Sosro ya. Nah, produk ini tergolong dalam produk fungsional karena teh botol Sosro memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan minuman teh yang siap diminum dan mudah diakses. Untuk yang kedua di sini ada Garuda Food. Nah, Garuda Food ini kita mengambil kacang Garuda produknya. Nah, produk kacang Garuda tersebut masih tergolong dalam fungsional karena merupakan makanan ringan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan produk ini mudah dijumpai karena banyak dan terbesar hingga ke pelosok daerah. Produk yang dapat ada dari BMW Group. Nah, dari BMW Group ini ada produk mobil. Produk ini tergolong dalam produk fungsional karena produk tersebut memiliki kelegaan kabin dan kapasitas bagasi yang luas serta dapat digunakan dalam segala medan, jarak tempuh yang cukup jauh, dan memiliki tenaga yang cukup besar. Susu Milo. Susu Milo termasuk ke dalam produk fungsional karena produk susu Milo dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen, tapi juga untuk memberikan manfaat tambahan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Kedua ada mie sedap. Mie sedap termasuk ke dalam produk fungsional karena fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Mie sedap adalah mie instan yang sudah siap untuk dimasak dengan waktu singkat. Mie sedap juga terdapat banyak varian dan bumbu yang mengandung rempah-rempah yang menjadikannya lezat. Hal inilah yang menjadi kegemaran para konsumen. Selanjutnya ada klasifikasi produk berdasarkan MTS, MTO, ETO, dan ITO. Make to stock atau MTS adalah produk yang diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan dan disimpan dalam inventory untuk memenuhi pesanan segera. Kedua, ada make to order atau MTO, produk diproduksi hanya setelah pesanan diterima, sehingga mengurangi persediaan tetapi meningkatkan waktu pemenuhan. Selanjutnya ada assembly to order atau ATO, yaitu produk yang dirakit dari komponen standar setelah pesanan diterima, mengurangi waktu pemenuhan dibandingkan MTO, namun tetap fleksibel dalam variasi produk. Yang terakhir ada engineer to order atau ETO, yaitu produk yang dirancang dan diproduksi sesuai spesifikasi khusus dari pesanan konsumen. Sering digunakan untuk produk yang sangat custom atau unik. Produk yang pertama ada sepatu Nike, masuk dalam kategori MTS. Nike memproduksi sepatu olahraga, pakaian, dan aksesoris dalam jumlah besar sebelum adanya pesanan dari pembuatnya yang tersedia di berbagai toko retail dan melalui platform e-commerce untuk memenuhi permintaan pasar. Produk yang kedua ada Semen Gresik. Semen Gresik termasuk dalam kategori ETO karena PT Semen Gresik menghasilkan produk semen yang berstandar tinggi dan berfungsi sebagai bahan baku utama untuk berbagai industri di Indonesia, seperti konstruksi, pertambangan, dan lain-lain. Produk ini dibuat dengan teknologi mutakhir dan ramah lingkungan, membuatnya termasuk dalam kategori ETO. Produk yang ketiga ada Cimory, yang termasuk dalam kategori MTS. Karena proses produksi Cimory atau yogurt dilaksanakan mulai dari pengolahan susu segar hingga menjadi produk jadi dalam volume yang tinggi tanpa menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Dari hasil produksinya,
akan segera didistribusi untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang. Untuk produk yang keempat ada Dell Computer. Secara keseluruhan, Dell sangat terkenal dengan model Assembly to Order atau ATO. Di mana mereka menawarkan banyak pilihan konfigurasi custom pada pelanggan melalui platform online. Namun, mereka juga mengoperasikan strategi MTS untuk model standar yang dijual di retail, serta MTO dan ETO untuk solusi bisnis dan industri yang lebih spesifik. Produk kelima yaitu Samsung. Samsung masuk dalam kategori make to stock karena Samsung memproduksi produk elektronik seperti smartphone dan TV dalam jumlah besar berdasarkan permintaan pasar dan stok yang tersedia. Mereka tidak memproduksi produk secara terpisah untuk setiap pelangganan, tetapi produk-produk ini diproduksi dalam jumlah besar dan kemudian dijual ke pasar. Produk keenam yaitu ada Sosro. Sosro masuk ke dalam make to stock karena memproduksi produk dalam jumlah besar berdasarkan permintaan pasar dan stok yang tersedia, memiliki stok yang tersedia, dan menawarkan produk dengan harga yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Produk ketujuh yaitu ada Kacang Garuda, masuk dalam kategori make to stock karena diproduksi dalam jumlah besar berdasarkan permintaan pasar, serta memiliki banyak varian produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Produk kedelapan yaitu ada mobil BMW, masuk ke dalam kategori Assembly to Order karena proses penggabungan unit bodi yang sudah dipainting dengan engine dan komponen-komponen lain, seperti roda, jok, dashboard, interior, dan komponen lainnya menjadi satu unit mobil. Produk yang kesembilan yaitu ada susu Milo, masuk dalam kategori make to stock karena produk susu Milo diproduksi dalam skala besar untuk distribusi luas. Sistem ini memungkinkan Milo untuk selalu tersedia di pasar, memenuhi permintaan konsumen dengan cepat, dan memanfaatkan efisiensi produk massal. Produk yang ke-10 yaitu ada mie sedap, masuk dalam kategori make to stock karena diproduksi dalam jumlah besar untuk disimpan sebagai persediaan dan memenuhi permintaan konsumen secara cepat dengan memanfaatkan efisiensi biaya untuk produksi massal.